Ketika saya membersamai murid-murid penghafal Al-Quran dan menghadapi berbagai latar belakang hafalan, mulai yang hafal 5 juz, 10 juz, 15 juz, bahkan 30 juz Al-Quran. Namun di samping itu saya juga mendapati hafalan mereka tidak berkualitas. Terlihat dari ketidaksiapan mereka diuji dalam hafalan mereka. Akhirnya saya melakukan analisis dan menyimpulkan bahwa mereka salah dalam menyikapi hafalan baru, sehingga ketika saatnya hafalan mereka diuji, tentu kualitas hafalan mereka rendah. Kembali ke 7 tahun silam, ketika saya banyak sekali diajukan pertanyaan seputar hafalan Al-Quran, terutama bagaimana memungkinkan hafalan. Jawaban saya kala itu merupakan jawaban seadanya dan sesanggupnya saja. Karena sejatinya hal tersebut merupakan resep rahasia saya. Juga kala itu teknik penyampaian saya belum berkembang seperti sekarang. Tetapi detik ini saya tersadar bahwa saya harus menyebarkan rahasia besar tersebut demi rasa kepedulian saya kepada para penghafal Al-Quran. Demikian ini rahasia, tips dan triksnya untuk Anda. Ketika setiap penghafal berhasil mendapatkan hafalan baru, sejatinya ia belum berhasil jika ia tidak mampu menjaganya hingga hafalan tersebut menjadi hafalan lama yang berkualitas. Ketika penghafal telah menyetorkan hafalan baru di hadapan pembimbing mereka dan berhasil, sikap yang paling buruk dilakukan para penghafal adalah meninggalkan hafalan baru tersebut dan meneruskan hafalan yang belum pernah dihafal olehnya. Akhirnya resiko terburuk yang didapati ketika ujian hafalan datang, dibutuhkan kembali waktu yang sama seperti kalanya menghafal hafalan baru bagi hafalan-hafalan yang pernah dihafal pada periode-periode sebelumnya. Padahal tugas pokok daripada menghafal Al-Quran adalah menjaga ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahih beliau, "Innama mathalu sahibil Qur'an kamathali sahibil ibilil mu'allaqati in 'ahada 'alaiha amsakaha wa in atlaqaha dhahabat." Sesungguhnya perumpamaan penghafal Al-Quran seperti pemilik unta yang diikat. Jika ia dijaga dan dipelihara, maka unta tersebut akan diam dan jinak. Namun, jika unta tersebut dibiarkan terlantar, maka ia akan pergi lepas dari ikatannya. Dari perumpamaan inilah Rasulullah SAW menjelaskan bagaimana seharusnya menjadi seorang penghafal Al-Quran. Jika ia menjaganya, hafalan tersebut akan menetap. Namun ketika ia menelantarkannya, hafalan pun akan pergi. Seharusnya yang dilakukan para penghafal Al-Quran ketika mendapatkan hafalan adalah mempertahankannya dalam 3 fase. Fase yang pertama memiliki durasi waktu 24 jam. Disebut juga fase transisi awal hafalan. Fase yang kedua memiliki durasi waktu 4 minggu atau 1 bulan. Disebut juga fase inkubasi hafalan. Fase yang ketiga memiliki durasi waktu 6 bulan sampai 1 tahun. Disebut juga fase pertumbuhan hafalan yang mencakup kualitas hafalan yang bertumbuh. Pada fase yang pertama, tugas penghafal setelah menghafal dan menyetorkan hafalan adalah menjaga hafalan tersebut sampai menyetorkan hafalan berikutnya pada hari selanjutnya. Jika penghafal menyetorkan hafalan jam 9 pagi, penghafal wajib mempertahankannya hingga jam 9 pagi di hari berikutnya, juga mengkombinasikannya dengan hafalan baru yang hendak disetorkan pada jam 9 di pagi tersebut. Namun ada para penghafal yang ketika telah menyetorkan hafalan meninggalkannya, padahal pada saat tersebut hafalan memiliki potensi besar hilang dalam ingatan. Selanjutnya pada fase transisi,
penghafal harus terus-menerus melakukan penggabungan hafalan antara hafalan yang sangat baru, hafalan lama, dan hafalan yang sangat lama. Sehingga semakin jauhnya suatu hafalan dengan waktu yang terus berjalan dalam kehidupan, kualitas hafalan akan semakin kuat. Dan pada masa-masa tersebut, dengan durasi 4 minggu sampai 1 bulan, hafalan berada pada tahap inkubasi sampai berakhirnya hafalan tersebut selesai 1 bulan, yang juga merupakan waktu yang tepat dalam mengaudit pencapaian target, juga introspeksi kuantitas hafalan yang tentu berkualitas. Ketika hasil audit hafalan sudah keluar dan terlihat bagaimana capaian hafalannya juga kualitasnya, selanjutnya tugas para penghafal adalah menumbuhkan kualitas hafalan tersebut dengan menyediakan waktu khusus yang terbaik juga ternyaman untuk mengulang hafalan dengan durasi 6 bulan, lalu berlanjut 1 tahun, 4 tahun, hingga seumur hidup. Ini merupakan siklus hafalan yang seharusnya dipraktikkan para penghafal. Kejadian hafalan lemah tidak berkualitas sebagian besar karena tidak menerapkan fase-fase hafalan dan hanya menghafal sekedarnya. Fakta yang saya temukan di lapangan, ada murid saya yang hafal 15 juz. Namun ketika waktunya ujian al-imtihan, ia selalu belum siap. Dan saya menghitung lama durasi pengulangannya itu lebih dari 2 bulan. Bayangkan 2 bulan. Apa sebenarnya yang terjadi pada hafalannya? Padahal prinsip dari hafalan yang berkualitas adalah siap diuji pada waktunya, lalu siap diuji mendadak, lalu kemudian siap diuji kapanpun di umur berapapun. Dan memang ketika saya perhatikan penghafal tersebut, memang belum menerapkan konsep ini dan belum pula mempraktekannya. Anda sekarang tersadar dan Anda tahu yang seharusnya Anda praktekkan. Praktikkan 3 fase tersebut. Hafalan baru Anda, saya berani jamin langsung mungkin. Bukan mungkin hanya sehari, mungkin seumur hidup. Apakah Anda sanggup dengan tantangan ini? Saya tunggu reaksi dan praktek Anda sekarang. Salam hafalan mungkin, brother.